Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sori Pada Mertua Lubis, salah satu mahasiswa Universitas Cyber Asia dengan program studi manajemen S1. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pemenuhan tugas mata kuliah perekonomian Indonesia dengan tema politik, pengaruh politik bagi perekonomian Indonesia. Berikutnya agenda agenda yang ingin saya presentasikan di sini ada 4 poin. Yang pertama politik, yang kedua ekonomi, yang ketiga faktor pengaruh politik, dan yang terakhir dampak politik. Baik, yang pertama politik. Politik dapat didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang berada di dalam sistem pembangunan negara yang mana terdapat pembagian-pembagian kekuasaan atau juga pendapatan dengan maksud sebagai cara untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati. Sistem politik suatu negara tentu saja berpengaruh terhadap kemajuan atau perkembangan perekonomian yang ada di dalam negara tersebut. Pengaruh yang ditimbulkan dari perpolitikan suatu negara terhadap perekonomiannya sangatlah besar. Terlebih lagi jika timbul kebijakan yang bersinggungan dengan kondisi perekonomian di negara tersebut. Hal tersebut tentu saja akan mempengaruhi terhadap keuangan negara, bisnis, serta perekonomian negara. Sementara dari sisi ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai cara atau metode yang tepat untuk mengalokasikan sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan tujuan tercapainya optimalisasi dan mencapai tujuan yang paling baik. Dan para ahli ekonomi mendefinisikan ilmu ekonomi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, Paul Asmussen, ilmu ekonomi adalah suatu bidang studi mengenai individu dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa datang kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi politik terhadap ekonomi. Adapun faktor yang mempengaruhi politik terhadap ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah SDA atau sumber daya alam, SDM, sumber daya manusia, suku bunga, dan yang terakhir kestabilan politik. Faktor-faktor seperti SDA, SDM, suku bunga, serta kestabilan politik dapat mempengaruhi aktivitas perekonomian negara Indonesia. Maka dari itu, jika keadaan perpolitikan suatu negara tersebut mendukung, maka segala kegiatan perekonomian seperti bisnis dalam suatu negara akan berjalan dengan lancar. Tidak hanya itu, kestabilan politik juga berpengaruh terhadap pasar saham. Negara yang memiliki sistem politik yang tidak stabil cenderung menghasilkan harga saham naik. Hal ini tidak berlaku jika politik di dalam negeri tersebut tidak stabil, maka akan menciptakan kondisi perekonomian yang tidak stabil pula dan menyebabkan ketidakpastian terhadap bisnis-bisnis yang ada. Selanjutnya, dalam hal ini tentunya sistem ekonomi politik telah berinteraksi sehingga mengakibatkan setiap kegiatan atau peristiwa yang terkait ekonomi politik menjadi tidak ada batasan oleh batas-batas khusus. Sebagai contohnya, IMF atau World Bank, bahkan para investor asing dapat meninjau kondisi politik suatu negara dan lebih memikirkan kesepakatan antar kekuatan politik nasional dan kekuatan-kekuatan internasional. Hal ini juga dapat mempengaruhi pembentukan pola bisnis yang berkaitan dengan politik. Kestabilan politik menjadi hal yang sangat penting bagi kondisi ekonomi suatu negara, dikarenakan hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi lewat sebuah institusi politik, yang mana institusi politik ini akan menjadi parameter keberhasilan pertumbuhan ekonomi dari negara tersebut. Tugas dari institusi politik ini seperti mengatur hak milik seseorang atas barang dan juga jasa, mengatur serta mengendalikan pendistribusian kembali pendapatan negara merata. Selanjutnya, dampak politik bagi perekonomian Indonesia. Adapun dampak politik apabila terjadi ketidakstabilan bagi perekonomian Indonesia, yang pertama, volatilitas harga saham menurun, fluktuasi pasar keluar keuangan menurun.
Hal yang menjadi penyebab terjadinya keadaan tersebut adalah yang pertama lemahnya demokrasi, yang kedua kurangnya pelayanan publik, yang ketiga maraknya korupsi, dan yang terakhir rendahnya perlindungan hak milik. Berikutnya, secara khusus ketidakstabilan politik memicu volatilitas harga saham dan juga pasar keuangan yang ada di negara tersebut. Hal tersebut terjadi karena lemahnya demokrasi, kurangnya pelayanan publik, maraknya korupsi, dan perlindungan hak milik yang rendah. Stabilitas politik yang kemudian diikuti dengan stabilnya ekonomi suatu negara akan membuat investor merasa tenang untuk menginvestasikan dana mereka pada pasar modal. Tentu saja, para investor akan melihat setiap peristiwa politik yang terjadi di negara tersebut, dan itu akan tercermin pada fluktuasi harga maupun aktivitas perdagangan saham di bursa efek. Jika sistem perpolitikan suatu negara mengalami ketidakstabilan, maka para investor akan menarik kembali modal dana yang telah mereka tanam, sehingga negara akan kehilangan banyak investor dan tentu saja berdampak pada perekonomian negara Indonesia. Perkembangan harga saham yang meningkat tentu saja dipengaruhi oleh berbagai hal seperti halnya variabel mikroekonomi, makroekonomi, dan moneter. Kemudian, hal tersebut juga dipengaruhi oleh faktor-faktor non-ekonomi seperti keamanan nasional, kestabilan politik, kebijakan pemerintah, dan banyak lagi hal yang mempengaruhinya. Baik, yang berikutnya pengaruh politik terhadap perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama. Sejak proklamasi Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif, bebas artinya Indonesia tidak memihak pada salah satu blok dan menempuh cara sendiri dalam menangani masalah-masalah internasional. Sedangkan aktif artinya Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk ikut memelihara perdamaian dunia dan berpartisipasi meredakan ketegangan internasional. Politik ini dipilih dalam rangka menjamin kerjasama dan hubungan baik dengan bangsa lain di dunia. Politik yang dicetuskan Muhammad Hatta ini dijalankan dari awal terbentuknya Indonesia hingga saat ini meskipun dalam pelaksanaannya tidak sesuai karena adanya pengaruh dengan perubahan politik di dunia. Penyimpangan terhadap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dianggap mulai muncul ketika Indonesia pada masa Kabinet Sukiman tahun 1951 dengan mengadakan pertukaran surat antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochrane dalam rangka mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat. Hal ini menimbulkan protes sebab dianggap telah meninggalkan politik bebas aktif dan memasukkan Indonesia ke dalam sistem pertahanan blok barat. Pada masa Burhanuddin Harahap tahun 1955, politik luar negeri Indonesia lebih dekat dengan blok barat, baik dengan Amerika, Australia, Inggris, Singapura, dan Malaysia. Indonesia mendapatkan bantuan makanan dari Amerika sebesar 96.700 US dollar Amerika. Tahun 1956, untuk menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menganut politik bebas aktif, maka Presiden Soekarno mengunjungi Uni Soviet dan ditandatangani perjanjian kerjasama pemberian bantuan ekonomi dengan tidak mengikat dari Uni Soviet sebesar 100 juta US dollar. Indonesia juga mengunjungi Cekoslovakia, Yugoslavia, dan Cina. Indonesia juga mengirimkan pasukan perdamaian di bawah PBB yang dikenal dengan pasukan Garuda. Pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia turut mempelopori berdirinya gerakan non-blok tahun 1961. Sejak saat itu, manifesto politik menjadi dasar pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia sehingga dunia terbagi menjadi NEPO, negara-negara komunis, dan OLDEPO, negara-negara kolonialis dan imperialis. Indonesia termasuk dalam kelompok NEPO, sehingga menjalin hubungan erat dengan negara blok timur dan menjaga jarak dengan negara blok barat. Politik tersebut selanjutnya berkembang semakin radikal menjadi politik mercusuar dan politik poros. Politik Indonesia yang agresif selama masa demokrasi terpimpin memboroskan devisa, inflasi menjadi tidak terkontrol, terlebih dengan adanya pemberontakan PKI 1965. Selanjutnya, pengaruh politik terhadap perekonomian di Indonesia pada masa Orde Baru. Pada awal pemerintahan Orde Baru, pemerintah mencanangkan pembangunan ekonomi dan industri. Pada waktu itu, posisi pengusaha dalam negeri masih dalam keadaan yang tidak kuat untuk berdiri sendiri. Akibatnya, pemerintah menjadi dominan dalam perekonomian. Pengusaha menggantungkan diri kepada pemerintah. Hal ini menimbulkan konsekuensi, yaitu pemerintah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi atau dengan kata lain,
pemerintah menjadi sumber penggerak investasi dan pengalokasian kekayaan nasional. Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya menyediakan proyek, kontrak, konsesi, pengeboran minyak, dan eksploitasi hutan, serta lisensi agen tunggal, melainkan juga kredit besar dan subsidi. Pemerintah juga menunjang dengan kebijakan proteksi serta pemberian hak monopoli impor dan pasar. Pada masa tersebut, pemerintah cenderung menghasilkan dua lapisan ekonomi politik utama, yaitu birokrat politik yang melibatkan lingkup keluarganya dalam bisnis, serta pengusaha yang dapat berkembang berkat dukungan khusus dari pemerintah mulai berkembangnya KKN. Kedua lapisan ini mendominasi perekonomian dan politik. Semua hal tersebut membuat sistem ekonomi Indonesia menjadi cukup rawan krisis, terutama krisis fiskal dan krisis keuangan. Terjadinya krisis rupiah dan berbagai dampaknya membuat pemerintah terpaksa harus mengeluarkan sejumlah kebijakan deregulasi di bidang ekonomi. Secara politik, kebijakan ini memacu pertumbuhan sektor swasta, termasuk swastanisasi BUMN. Berikutnya, pengaruh politik terhadap perekonomian Indonesia pada masa reformasi. Struktur dan pandangan rezim Orde Baru telah menjadikan kalangan bisnis dan profesional merasa lebih mudah dan aman untuk mengikuti keadaan daripada mencoba mendorongnya ke arah lain yang lebih sehat. Kecenderungan ini dengan sendirinya memperluas korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan kekuasaan pada zaman Orde Baru. Pada era reformasi sendiri, gejala-gejala itu sulit dihilangkan karena telah mengakar di setiap lembaga negara maupun di kalangan bisnis dan profesional. Masalahnya bukan hanya korupsi yang sulit diatasi, tetapi juga hilangnya orientasi terhadap kepentingan masyarakat luas dan lemahnya kemauan untuk merombak sistem politik, termasuk lembaga-lembaga negara yang amat perlu diperbaiki struktur ekonomi dan hubungan antar warga negara dan negara. Di dalam negeri sendiri, perubahan di bidang politik dan pemerintah yang diwarnai dengan adanya perubahan signifikan dalam sistem politik atau terjadi proses demokratisasi, membuka suatu peluang baru dan juga ancaman baru bagi dunia usaha di Indonesia. Keputusan-keputusan politik atau hukum perlu juga selalu dicermati. Perubahan-perubahan kepemimpinan sering berakibat terjadinya perubahan dalam keputusan politik dan yang akhirnya berdampak secara langsung terhadap kondisi bisnis. Proyeksi semua sektor ekonomi pada tahun 2008 selalu dikaitkan dengan variabel politik. Hal ini disebabkan suhu politik di tahun 2008 diprediksi akan meningkat karena persiapan pemilu 2009. Faktor politik pasti berdampak perekonomian, terutama pada investasi. Situasi politik menjelang pemilu dan sidang umum MPR melahirkan iklim ketidakpastian bagi investor, terutama investor asing. Adapun pengaruh politik menjelang pemilihan presiden 2009 diyakini akan mempengaruhi uang beredar. Di satu sisi, aktivitas ekonomi akan menurun seiring dengan keterlibatan pelaku ekonomi dalam pemilu. Berikutnya penutup, dinamika politik membawa dampak terhadap perekonomian Indonesia bersifat multifaceted dan kompleks. Transmisi dinamika politik terhadap perekonomian Indonesia merupakan suatu keniscayaan mengingat sifat perekonomian Indonesia yang terbuka. Perkembangan politik terkini semakin menegaskan adanya hubungan saling mempengaruhi antara politik dan ekonomi. Di satu pihak, Indonesia telah memiliki pemahaman bahwa perkembangan politik dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia baik dalam bentuk peluang maupun kerentanan. Di lain pihak, dengan adanya pemahaman atas keterkaitan politik dengan perekonomian, sesungguhnya tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menciptakan kesiapan dalam konteks kapasitas nasional yang memungkinkan langkah-langkah pencegahan dini atau mitigasi agar memastikan perekonomian Indonesia tidak rentan terhadap gejolak politik dan bahkan dapat mengambil manfaat dari dinamika yang berkembang. Sekian presentasi yang ingin saya sampaikan. Saya sudahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.